Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari Jum'ah ini kita bisa bertemu kembali dalam program ngaji tabarukan ngalah berkah Kiai kita Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud melalui kajian kitab beliau Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wa Nadhair. Pada pagi ini kita sampai kepada bab kaidah yang kelima, yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kaidah yang kelima ini kaidah yang ditujukan kepada leader, kepada pemimpin. Kebijakan pemimpin, alokasi anggaran pemimpin, fokus perjuangan pemimpin harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat. Kita tahu bahwa pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin yang adil, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jair, yang despotik, pemimpin yang culas, pemimpin yang mengeksploitasi kekuasaannya untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Tentu kita menginginkan al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Oleh karena itu di dalam khazanah keilmuan pesantren dikatakan wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Wajib memilih pemimpin yang adil berdasarkan hukum syarak, tidak hanya dengan hukum rasio atau hukum akal. Pesan ini dengan tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Allah memerintahkan, ini khususnya bagi pemimpin, supaya kita menjalankan amanah dan memberikan putusan hukum yang adil. Adil menurut para ulama berbagai macam penafsirannya. Ada yang mengatakan i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada yang berhak, memberikan haknya para petani, para nelayan, para buruh, orang-orang yang termarginalkan, memberikan hak kepada anak-anak yang cerdas, kader-kader penerus bangsa melalui beasiswa pendidikan. Jadi itu namanya adil. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada semua yang punya hak. Hak di bidang ekonomi, hak di bidang pendidikan, hak di bidang sosial dan lain-lain. Ada yang mengartikan adil adalah adamut tafriq baina kulli ra'iyah, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan antara rakyat. Jadi ibarat hukum ini tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tetapi hukum adalah equality before the law, ya. Jadi kesetaraan di muka hukum.
semua yang bersalah ditindak dengan tegas, tidak tebang pilih. Itu namanya pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil, salah satu indikatornya dalam kaidah yang kelima ini adalah memaksimalkan potensi seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya, program-program yang mengarah kepada kemaslahatan rakyatnya. Kita tahu bahwa kemaslahatan ini dalam banyak karya Kiai Sahal dibagi menjadi tiga. Ada maslahah doruriyah, kemaslahatan primer, kemaslahatan yang berkaitan dengan al-umur al-asasiyah, persoalan-persoalan yang fundamental. Jika tidak dipenuhi kemaslahatan ini, maka ikhtalatil hayat, kehidupan ini akan mengalami kecacatan, akan mengalami keguncangan. Ada hifdzuddin, menjaga agama, ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa, ada hifdzul mal, menjaga harta, ada hifdzul akli, ada menjaga akal, kemudian ada hifdzul ardi atau hifdzun nasabi, menjaga keturunan, menjaga harga diri. Dalam bahasanya Kiai Sahal itu ada istilahnya basic needs, kebutuhan dasar, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pangan, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kemudian ya sekarang ini kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, ini masuk kebutuhan dzaruriyah. Dan ada kebutuhan hajiyah atau kebutuhan sekunder, kebutuhan yang bertujuan untuk mempermudah manusia, tidak sampai membuat hidup ini menjadi chaos atau goncang. Ya dalam konteks kehidupan ya seperti al-uqud fil muamalat, seperti transaksi dalam dunia bisnis, ada jual beli, ada tijaro, ada ijaro. Ini setiap hari misalnya kita mau beli sarapan di warung, itu dengan adanya toko misalnya, maka ini mempermudah hidup. Dan ada maslahah tahsiniyah atau maslahah takmiliyah, kemaslahatan komplementer, kemaslahatan yang punya tugas untuk at-tazyin, menghiasi manusia dengan nilai-nilai keluhuran, estetika, dan lain-lain. Jadi fokus seorang pemimpin itu harus bagaimana kemaslahatan rakyatnya, khususnya kemaslahatan primer, kemaslahatan dzaruriyah ini bisa tegak di tengah kepemimpinannya. Bagaimana agama ini tegak, syiar-syiar agama ini tegak, bagaimana keamanan, stabilitas politik ini tegak, dunia ekonomi, hifdzul mal, bagaimana dunia ekonomi ini berjalan dengan maju, dinamis, kemudian bagaimana pendidikan hifdzul akli ini mengalami peningkatan yang signifikan, kemudian bagaimana keluarga ini bisa menjadi pondasi kebangkitan bangsa. Jadi hifdzul ardi, hifdzul nasabi, menjaga harga diri atau menjaga keturunan ini dalam rangka bagaimana setiap keluarga ini bisa berjalan secara harmonis, mampu untuk mendidik anak-anaknya secara unggul, kemudian mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada lingkungannya.
Jadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Gimana kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi kepada pemenuhan kemaslahatan rakyatnya. Hadhil qa'idatu nassu 'alaiha Syafi'i. Kaidah ini langsung di nas oleh Imam Syafi'i, disampaikan secara eksplisit oleh Imam Syafi'i. Wa qala, Imam Syafi'i berkata, manzilatul imam minar ra'iyah manzilatul wadiyyi minal yatim. Posisi seorang pemimpin kepada rakyatnya itu seperti posisi wali dari anak yatim. Artinya seorang yang diserai untuk mentarbiyah, mendidik anak yatim, tentu tugasnya sangat berat. Dia harus membekali ilmu agama, kemudian skill untuk survive hidup, bertahan hidup, supaya anak yatim ini menjadi rusda, as-shalah fid dini wal mal, punya kecakapan dalam konteks agama dan kecakapan dalam konteks manajemen bisnis atau ekonomi. Seorang wali tidak boleh mengambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar dan tidak berlebih-lebihan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butuhim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka sama dengan memakan dalam perutnya ini neraka api dan akan dilempar di neraka sa'ir. Jadi seorang pemimpin yang memakan harta negara, harta rakyat dengan cara yang zalim, bukan haknya, di luar gajinya, di luar fasilitasnya, melakukan praktek korupsi, kolusi misalnya, maka dia sama dengan memakan api dalam perutnya dan nanti akan dilempar di neraka sa'ir. Qultu, saya berkata, artinya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Asbah wan Nadhair ini berkata, wa aslu dzalika. Dzalika ini dhamirnya menurut bahasa ay hadhil qaidah. Dasar dari kaidah ini tasarruful imam ala ra'iyani manutun bil maslah. Ma akhrajahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq anil Barra bin Azib qala Umar radhiyallahu anhu inni anzaltu nafsi mimma lillah bimanzilati waliyil yatim ini ihtajtu akhadtu minhu fa idza aisartu radattuhu fa inis taghnaitu ista'faftu. Masyaallah, ini dari kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini asalnya dari statement yang disampaikan oleh Sa'id bin Mansur dari Abul Ahwas, dari Ishaq, dari Bara bin Azib, yang mengisahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, inni anzaltu nafsi mimma lillah bimanzilati waliyil watim. Sesungguhnya saya, kata Sayyidina Umar, mendudukkan diriku sebagai seorang khalifah dalam konteks mengatur harta Allah dengan posisi walinya anak yatim, orang yang diserai untuk ngurus anak yatim. Gimana caranya? Ini tajtu akhadtu minhu. Jika saya butuh, ya saya mengambilnya sesuai dengan hak, tidak berlebih-lebihan. Kalau dalam konteks negara tentu sesuai dengan gaji yang ditetapkan undang-undang, fasilitas yang diberikan oleh undang-undang. Fa'idha aisartu rodatu, Masya Allah, jika saya posisinya kaya, maka akan saya kembalikan. Saya tidak ingin mengambil sepeser pun dari harta anak yatim, dari harta negara. Kalau saya kaya, saya kembalikan. Fa ini stagna itu istafaftu, jika saya tidak butuh,
maka saya akan menjaga diri. Artinya memang inilah akhlaknya Khulafaur Rasyidun ketika amanah sia-sia kepemimpinan politik ini bukan untuk memperkaya diri dan jabatan, tetapi untuk berkhidmah melayani kepada rakyat, karena sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin kaum, pemimpin rakyat itu ya pelayannya. Jadi motivasi utamanya adalah khidmatul ummah, khidmatul ra'iyah, melayani rakyat. Jadi Masya Allah, kisah-kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah yang penuh dengan keteladanan seorang pemimpin yang luar biasa, yang totalitas berkhidmah kepada rakyat tanpa ada motivasi materi. Masya Allah. Nah, seperti yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa pakaian Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin, khalifah, pemimpin tertinggi ya, itu banyak dijahit. Artinya meskipun beliau khalifah, tapi beliau qanaah, wara', zuhud, sehingga pakaiannya itu dijahit. Pakaian yang tidak pantas ya, tetapi karena Khalifah Umar bin Khattab ini lebih memilih menjaga dirinya supaya tidak menggerogoti atau mengambil uang negara, sehingga kesederhanaan, kesahajaan itu begitu luar biasa, jauh dari perilaku menyimpang seorang pemimpin yang saat ini menjadi fenomena umum ya, penuh dengan kemewahan, kegemerlapan, penuh dengan fasilitas yang full, fasilitas yang penuh dengan ya Masya Allah, melebihi dari kondisi rakyat yang penuh dengan kekurangan dan dalam posisi miskin. Masya Allah, ini luar biasa ya. Fa'idha aisartu rodatuhu 323 niki ay al-ma'khud, kata Mbah Sahal, ketika butuh Sayyidina Umar mengambil kas negara, ketika beliau kaya, rodatuhu ayil ma'khud, beliau mengembalikan apa yang diambil dari kas negara itu. Fa in istaghna itu ista'faftu ay imtana'tu min akhdhihi. Ketika Sayyidina Umar kaya, artinya cukup, punya pendapatan sendiri, maka imtana'tu min akhdhihi, saya mencegah diri saya untuk mengambil uang dari negara, karena memang tadi motivasinya adalah khidmatul ummah. Dalam bahasanya Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, tugas seorang pemimpin itu meneruskan fungsi kenabian. Jadi maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Seorang al-imamah itu maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Pemimpin itu memang diproyeksikan untuk mengganti fungsi nabi. Fungsi nabi itu ada dua. Yang pertama itu adalah untuk tegaknya agama. Yang kedua itu imaratul ard, membangun bumi. Jadi menegakkan agama, bagaimana syiar-syiar agama ini bisa tegak, dalam bahasa maslahah namanya hifdzuddin, dan bagaimana imaratul ard, membangun bumi, memakmurkan bumi dengan program-program yang pro rakyat, yang program-program yang dirasakan manfaatnya betul oleh rakyat. Ini menurut Al-Imam Al-Mawardi. Jadi annal imamata mawdu'atun li khilafatin nubuwah min khirasatid din wa imaratil ard, menjaga agama, meramaikan agama, mensyiarkan agama, dan membangun bumi. Membangun dalam aspek ekonomi, pendidikan,
budaya, sosial, dan lain-lain. Wa min furu'i dzalika annahu idza qassama zakata 'alal asnaf yahrumu alaihi at-tafdil ma'a tasawil hajat. Apa contohnya bahwa pemimpin itu harus bertindak, berpikir, mengalokasikan anggaran, melakukan pengawasan yang tujuannya untuk kemaslahatan rakyatnya? Salah satu contohnya adalah idza qassama zakah. Ketika pemimpin itu membagi zakat, artinya mengalokasikan anggaran kepada rakyatnya, yahrumu alaihi ay alal imam at-tafdil ma'atasawil hajat. Tidak boleh melebihkan satu orang dengan orang yang lain sedangkan strata ekonominya sama. Jadi kalau si A dan si B itu strata ekonominya sama, maka alokasi anggarannya sama. Tidak boleh karena ini teman, karena ini keluarga, karena ini partner, kemudian dikasih anggaran yang lebih, sedangkan yang lain biasa. Yang satu ini misalkan dikasih anggaran 50 juta, yang satu karena teman, karena keluarga, karena mitra dikasih anggaran 100 juta. Jadi ketika membagi zakat, dalam konteks negara kita ketika mengalokasikan anggaran dengan kelompok sasaran yang sama, strata ekonominya yang sama, maka harus sama. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh at-tafdil, tapi harus at-tasawi, harus disamakan. Supaya tidak terjadi kecemburuan, tetapi supaya tegak keadilan, tidak pilih kasih istilahnya. Wa minha idza arada ayil imam isqata ba'dil jundi minad diwan bisababin jaza wa bighairi sababin la yajuz hakahu fir raudhah. Ketika seorang pemimpin ingin menggugurkan hak gaji sebagian tentara karena ada sebab, maka diperbolehkan. Apakah karena indisipliner seorang tentara itu melakukan kesalahan yang fatal, kemudian sampai digugurkan, artinya dihilangkan gajinya, atau lebih tinggi lagi dicopot, ya maka boleh dengan pertimbangan yang objektif. Wa bi ghairi sababin la yajuz. Tapi kalau tanpa sebab, like and dislike, hanya karena suka dan tidak suka, tidak boleh. Menghilangkan hak aparatur negara ya contohnya, karena like and dislike, maka la yajuzu hakahu fir raudhah. Ini juga disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Wa minha ma dzakarahu ay fi kitab al-ahkam as-sultaniyah. Termasuk contohnya disampaikan Imam Mawardi dalam kitab al-ahkam as-sultaniyah karya beliau. Imam Mawardi itu seorang qadil qudat. Qadil qudat itu sekarang hakim agung lah. Punya karya yang luar biasa, Al-Hawi Al-Kabir, di dalam kitab fikih, dalam kitab tafsir, kemudian dalam kitab politik Al-Ahkam As-Sultaniyah ini yang dikutip Imam Suyuti dalam kitab Asybah wan Nadhair ini, kemudian ada Dunya wa Din dan lain-lain. Seorang ulama yang luar biasa dari Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana pandangan Imam Mawardi? Annahu la yajuzu li ahadin min wulatil umur ayyang siba imaman lis salawati fasiqan wa in sahhahna as-salata khalfahu li'annahu makruhatun wa waliyul amri ma'murun bi mura'atil maslahah wala maslahata fi hamlin nasi ala fi'lil makruh. Tidak boleh seorang pemimpin
memberikan SK imam untuk sholat 5 waktu ini imam yang fasik, ya dia sering melakukan dosa-dosa kecil yang tidak layak menjadi seorang imam, meskipun sholat di belakang orang fasik ini boleh. Kenapa tidak boleh seorang pemimpin menetapkan imam orang fasik untuk sholat, kebutuhan sholat? Karena makruh. Li'anna sholat khalfal fasik, kata Mbak Yisahal, karena sholat di belakang orang fasik itu makruh. Dan pemimpin salah satu tugasnya adalah menjaga kemaslahatan, dan tidak ada kemaslahatan ketika mendorong manusia melakukan sesuatu yang makruh, yang dibenci. Ini dalam konteks ibadah, apalagi dalam konteks ketika seorang pemimpin itu harus memberikan wakil seorang pemimpin politik di wilayah, di sebagian wilayahnya. Misalkan zaman Kanjeng Nabi atau zaman Khulafaur Rasyidun, harus Kanjeng Nabi menyuruh sahabat Mu'ad untuk menjadi gubernur di Yaman. Maka yang dipilih adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, bukan pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Jadi di dalam mengangkat staf, di dalam mengangkat pemimpin-pemimpin di bawahnya, pemimpin harus betul-betul memilih orang yang cakap, bukan orang fasik. Karena dalam Al-Quran, inna khaira man istajartal qawiyul amin, ini juga sering disampaikan Mbah Yai Sahal. Jadi yang terbaik yang harus kita pilih itu al-qawiyul amin, yang kuat dan bisa dipercaya, kuat untuk melayani rakyat. Al-amin, orangnya akuntabel, bisa dipercaya, sehingga tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyeleweng, perilaku-perilaku yang menyalahi konstitusi, yang menyalahi aturan main yang telah digariskan. Wa minha, salah satu contohnya, annahu idza takhayyara fil asra, ketika pemimpin itu memberikan option, pilihan kepada para tawanan, bainal qasli warriki wal man wal fida, antara dibunuh, membunuh tawanan, atau membebaskan, atau menjadi bahan omongan, atau memberikan tebusan pada tawanan itu, lam yakun lau dzalika bitasyahi bal bil maslahah. Maka pilihan-pilihan itu harus dengan pertimbangan kemaslahatan. Hatta idza lam yadhhar wajhul maslahah yaksabuhum ila ayyadhar, sampai ketika pemimpin itu belum menemukan dimensi kemaslahatan dari kebijakannya itu, maka harus sabar sampai tampak kemaslahatan itu. Salah satu contoh misalnya yang populer itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam memperlakukan para tawanan perang itu, salah satunya adalah dengan mengajar sebagai tebusan dia bisa bebas. Ini sesuatu yang luar biasa. Nabi dengan kebijakan ini memperhatikan bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga orang-orang kafir yang ditawan ketika mau mengajar kepada orang-orang muslim, dia akan dibebaskan. Ini adalah kemaslahatan primer, karena hifdzul aqli, menjaga akal, artinya meningkatkan kapasitas keilmuan, meningkatkan literasi masyarakat, itu salah satu maslahah doruriyah, maslahah primer yang harus dipenuhi dan diwujudkan secara maksimal oleh seorang pemimpin. Wa minha annahu laisa lahul afu 'anil qisas majjanan li annahu khilaful maslahati in bal in ra'a al maslahata fil qisas iqtassa aw fidyati akhadhaha. Di dalam memberikan ampunan bagi orang yang terlibat kasus
ya, kisos ya, misalkan dia membunuh atau melukai ya. Wa innalakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, karena dalam kisos itu akan ada keadilan, kehidupan yang yang damai, karena kalau orang melakukan satu tindakan keji kriminal dia juga akan merasakan akibatnya. Maka tidak boleh seorang pemimpin itu dengan mudah memberikan maaf secara gratis majanan, karena itu bertentangan dengan kemaslahatan. Kalau memang pemimpin itu harus mengeksekusi, melakukan kisos, ya iktaso, ya dia harus menegakkan hukum, au fidyah, atau harus membayar diat, denda sebagai tebusan dari perilaku kriminal yang dia lakukan, ya akhadha, ya harus mengambil diat itu, jangan membebaskan, memberikan ampunan secara majanan, secara gratis. Wa minha annahu laisa lahu ayyuzawija imra'atan bighairi kuf'in wa in radiyat li anna haqqal kafa'ah lil muslimin bahwa kana ibi anhum fala yaqdiru ala isqatihi. Ketika dia menikahkan perempuan, maka tidak boleh menikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan, meskipun perempuan itu rela, ridho, karena li'anna haqqal kafa'ah lil muslimin, karena orang Islam ini harus dicukupi standar kelayakannya. Kafa'ah itu kepantasannya. Jadi dalam konteks yang lebih makro, atau seorang pemimpin itu harus memberikan layanan sesuai dengan strata sosial rakyatnya. Ketika pemimpin itu berkunjung kepada kiai, berkunjung kepada tokoh publik, berkunjung kepada masyarakat luas, tentu harus disesuaikan dengan al-kafa'ah, kepantasan, kesesuaian dari rakyatnya itu. Karena apa di sini? Li'anna haqqal kafa'ah lil muslimin, karena orang-orang Islam itu juga berhak mendapatkan kepantasan, kafa'ah. Dalam konteks menikahkan seorang perempuan, ya dinikahkan dengan suami yang kafa'ah, kafa'ah fil ilmi, ya, tentu kafa'ah fid din, kafa'ah fil ilmi, kafa'ah fil akhlak, kafa'ah fil mal, ya. Jadi kufu, sepadan dalam konteks agama, pendidikan, strata sosial, ekonomi, dan lain-lain. Karena itu termasuk indikator supaya rakyat ini memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Wa minha la yujizu wasiyata man la warisalahu bi aktsara minats thuluth. Seorang pemimpin harus tidak memperbolehkan orang berwasiat lebih dari sepertiga. Orang yang tidak berwaris berwasiat lebih dari sepertiga. Wasiatnya orang yang tidak punya hak waris, ya, wasiyata man la warisalahu bi aktsara minats thuluth. Jadi ya wasiat ya maksimal sepertiga, namanya aja wasiat. Wa minha annahu la yajuzu lahu ailil imam ayyuqaddima min baitil mal ghairal ahwas alal ahwas. Salah satu bukti bahwa pemimpin itu harus selalu berpikir untuk kemaslahatan rakyatnya. Nah, di sini kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak boleh seorang imam memprioritaskan dari kas negara, dari APBN kalau sekarang, orang yang tidak butuh, mengalahkan orang yang butuh. La yajuzu lahu ailil imam ayyuqaddima min baitil mal ghairal ahwats.
Orang yang tidak butuh justru malah digelontorkan anggarannya, sedangkan orang yang butuh malah dibiarkan. Ini sebuah kesalahan fatal. Oleh karena itu seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengidentifikasi secara objektif kondisi ro'iyahnya, kondisi rakyatnya. Mana yang paling membutuhkan, yang dalam kondisi kepepet, mana yang biasa saja, mana yang tidak butuh bantuan. Harus punya tim yang bergerak di lapangan secara cermat, detail, dan objektif. Sehingga ketika pemimpin membantu rakyatnya berdasarkan data yang valid, otentik, sehingga tepat sasaran. Jangan sampai karena faktor keluarga, karena faktor nepotisme, koncoisme, kemudian justru tidak memperhatikan orang yang paling membutuhkan, justru yang tidak membutuhkan yang diprioritaskan, yang dianak emaskan. Ini sebuah kesalahan fatal seorang pemimpin. Jangan sampai kas negara ini dikeluarkan tanpa ada hasilnya. Justru al-ahwaj, kelompok-kelompok yang marginal yang membutuhkan bantuan, kelompok-kelompok lansia lanjut usia, kelompok-kelompok fakir miskin, yatama, anak-anak yatim, kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok yang duafa, orang-orang lemah itu butuh mendapatkan perhatian yang maksimal dari seorang pemimpin. Qala Subuki, Imam Subuki berkata fi fatawihi dalam fatwa-fatwa beliau, falau lam yakun imam fahal li ghairil ahwat ay yataqaddama bi nafsihi fi ma bainahu wa bainallah idza qadara ala dzalika miltu ila annahu la yajuzu wastambatu dzalika min hadithi innama ana qasimun wallahul mu'ti. Imam Subuki menyampaikan satu problem, satu masalah di dalam fatwanya. Falau lam yakun imam, jika tidak ada seorang pemimpin, fahal li ghairil ahwat, boleh enggak orang yang tidak butuh kemudian mengajukan dirinya untuk mendapatkan anggaran itu? Menurut Imam Subuki, la yajuz, tidak boleh. Dia tidak butuh. Dan istimbat hukumnya Al-Imam As-Subuki diambil dari hadis innama ana qasimun wallahul mu'ti. Sesungguhnya aku, Nabi itu hanya membagi. Wallahul mu'ti. Hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah, maka seorang imam harus melaksanakannya dengan adil. Wa inna mawadhifatul imam al-qismah wal qismatu labuda ang takuna bil adli. Imam hanya seorang yang tugasnya mendistribusikan bantuan ini dari negara, dan membagikan, mendistribusikan bantuan itu harus dengan adil. Tidak boleh karena faktor-faktor subjektif. Wa min syurutiha, termasuk syarat-syarat kismah yang adil itu, wa min syurutil adli, termasuk syaratnya adil adalah taqdimul ahwaj, mendahulukan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan. Wa taswiyatu baina masawil hajat, dan menyamakan bantuan itu pada orang-orang yang standar ekonominya sama, orang-orang yang kebutuhannya sama. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi termasuk syaratnya adil itu taqdimul ahwaj, mendahulukan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini menjadi inspirasi bagi pemimpin kita sekarang ini ketika harus membuat program dan mengalokasikan anggaran, maka
harus betul-betul teridentifikasi mana kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan bantuan negara untuk eksistensi baik jangka pendek atau jangka panjang, memberikan beasiswa kepada kader-kader terbaik bangsa. Ini satu langkah yang sangat visioner yang harus mendapat prioritas. Banyak anak-anak kita, anak-anak bangsa ini yang cerdas, yang EQ-nya tinggi, tetapi tidak punya kemampuan pendanaan yang cukup karena keluarga mereka sangat minim. Maka bangsa harus hadir, negara harus hadir supaya kader-kader terbaik ini bisa mengakses pendidikan secara optimal dan mereka akan mendharma baktikan ilmunya nanti untuk kemajuan bangsa. Juga orang-orang fakir miskin, lansia, yatim, kaum disabilitas, kelompok-kelompok cacat, dan para buruh, semua ini harus teridentifikasi dengan perhatian yang maksimal dari negara. Jangan sampai kelas ekonomi menengah ke atas itu diperhatikan betul oleh negara, sedangkan kelas ekonomi menengah ke bawah, terutama yang paling bawah, justru tidak tersentuh, justru terbengkalai, justru tidak terperhatikan. Ini kesalahan fatal seorang negarawan, seorang pemimpin yang harus segera diingatkan oleh bawahannya, dikoreksi oleh publik supaya kembali ke jalur yang benar, yaitu taqdimul ahwaj, mendahulukan kelompok sasaran di masyarakat yang sangat membutuhkan. Masya Allah, ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Sehingga dalam salah satu makalah, dalam salah satu tulisan, Mbah Yai Sahal itu menekankan pemimpin yang dibutuhkan adalah keadilan, tidak sekedar formalitas. Jadi di mana di situ ada keadilan, maka di situ pemimpin harus tampil di garda depan sehingga kepemimpinannya ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Pemimpin yang hadir untuk menyelesaikan problem-problem real yang terjadi di masyarakat. Ini Masya Allah sebuah pelajaran yang luar biasa dari kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarrufnya imam, kebijakan seorang imam dalam membuat program, mengalokasikan anggaran, melakukan monitoring harus betul-betul dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya, tapi kemaslahatan seluruh rakyat yang dipimpin. Para pemirsa yang berbahagia, pelajaran yang sangat berharga dari kajian kita pagi ini, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, menjadi pelajaran bagi kita masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya track record, punya rekam jejak yang baik, memilih pemimpin yang syidik, amanah, tabligh, fatonah, yang jujur, bisa dipercaya, punya kecerdasan, punya kemampuan bersosialisasi. Lebih dari itu, pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul totalitas di dalam melayani masyarakat, jauh dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemimpin yang adil, pemimpin yang sanggup untuk mendedikasikan waktunya untuk rakyat. Sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang berjiwa pelayan, pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya, pemimpin yang selalu mendatangi rakyatnya, pemimpin yang selalu hadir untuk menyelesaikan problem-problem real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Semoga pemimpin kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu berlaku adil, mampu
melayani rakyat dengan tulus dan membawa bangsa ini ke arah gerbang kemajuan di segala aspek kehidupan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.